lagi di platform kami ya, di Ruang Orgasme dengan saya Jenikon. Saya Bella. Ya, kembali lagi kami hari ini akan membawakan topik ya yang berhubungan seputar tentang seks dan juga reproduksi ya. Kalau beberapa episode yang sebelumnya kita kan bahas tentang siklus respon seksual manusia ya, dan itu memang yang dirasakan oleh setiap manusia ketika berhubungan seksual ya. Dan kemarin kan kita juga sudah sedikit kasih bocoran kalau misalnya gangguan-gangguan seksual manusia itu ya di seputar di siklus respon itu ya. Ya, walaupun ada tambahan lain ya di luar itu maksudnya ya. Nah, kali ini kita akan bahas satu manusia dulu deh, yaitu pria ya. Kira-kira apa saja sih gangguan seksual yang sering terjadi pada pria ya. Nah, pasti ya kalau kemarin kan masih ingat ya, kita mulainya itu dari fase excitement ya, atau keinginan ya, apa sih yang bikin orang itu bisa termasuk sexual desire juga ya kemarin ya, sange tertarik untuk melakukan hubungan seksual. Nah, jadi kalau misalnya di tahap ini ya, gangguan seksual yang sering muncul itu adalah hypoactive sexual desire disorder atau HSDD ya, bahasa Indonesianya tidak memiliki hasrat untuk berhubungan, tidak lagi pengen gitu ya. Nah, tidak lagi pengen. Nah, ini biasanya gimana Kak? Oke, jadi ya kalau HSDD ini berarti keinginan untuk berhubungan seksualnya dia rendah sekali, dan terutama ini menimbulkan distress ya buat orang tersebut. Jadi ini kita perlu kasih tahu di awal. Jadi setiap gangguan seksual itu poin pentingnya itu bukan hanya pasiennya yang ngeluhkan teman-teman, tapi juga pasangannya, karena kan kita selalu tekankan bahwa hubungan seksual itu kan mutual ya, bersama-sama. Jadi kalau pria misalnya merasa tidak bergairah, tapi kalau pasangannya juga ya nggak bergairah juga oke-oke aja juga gitu. Makanya kita juga kalau kemarin kita sempat sebutkan kalau kalian ada masalah dengan seksual tuh jangan cuma salah satu aja, tapi harus dua-duanya yang ikut hadir. Nah ya, jadi kalau HSDD ya itu tadi ya, prianya mungkin tidak memiliki keinginan untuk melakukan hubungan seksual, tidak tertarik dengan aktivitas seksual, bahkan mungkin sampai memikirkan hal-hal yang sifatnya seksual juga dia tidak tertarik. Itu namanya hypoactive sexual desire disorder. Jadi selain dari keinginan untuk berhubungan seksual, tetapi bahkan fantasi pun nggak berminat sama sekali. Jadi kalau ada mungkin teman-teman atau orang terdekat yang berada kasus seperti ini, ya monggo banget ya untuk datang konsultasi ke kita ya. Nah, garis besarnya sebenarnya penyebabnya bisa kemungkinan besar sih, semuanya penyebabnya kemungkinan besar selalu ada dua ya teman-teman. Pertama itu adalah organik dan kedua adalah psikologis ya. Kalau organik ini memang ada kelainan di tubuh kita yang membuat kita tuh tidak tertarik melakukan hubungan seksual, dan paling seringnya itu tentunya adalah hormon yang terganggu, neurotransmitter yang terganggu. Itu yang biologis lah ya, kasus-kasus organik ini. Kalau yang psikologis ya itu memang masalah psikologis ya, kadang juga masalah relasi gitu ya, itu juga bisa. Atau kecapean gitu ya, atau ada perubahan di tempat kerja misalnya ya, jadi lagi adaptasi baru nih dengan situasi baru, akhirnya stres gitu ya secara nggak sadar, itu juga bisa mempengaruhi misalnya ya. Dan ini durasinya cukup lama. Kalau misalnya cuma seminggu teman-teman, itu nggak kita bilang HSDD, itu wajar ya. Orang kecapean dimarahin bos misalnya yang lagi nggak pengen, nggak mood, seminggu nggak niat berhubungan, itu belum kita bilang HSDD. Tapi kalau ini persisten lama banget ya, sampai berbulan-bulan mungkin dia nggak ada niat berhubungan, nggak niat mikirin tentang seks, ya baru kita bilang HSDD. Kalau cuma seminggu itu masih wajar lah ya, namanya orang gitu ya, dengan hal-hal baru pasti dia butuh adaptasi ya. Cut off-nya berapa lama dokter? Ya paling sering biasanya 6 bulanan ya. 6 bulanan ya. Kalau udah ada yang seperti itu 6 bulanan, monggo silakan konsultasikan. Ini BTW aku jadi ingat soalnya kapan hari itu sering banget nih, kan kalau kita melakukan anamnesis atau wawancara dengan pasangan yang promil misalnya gitu ya, ditanya kan pasti berhubungan seksual berapa kali per minggu gitu kan, itu kan pasti pertanyaan wajar ya. Nah, di situ sering banget akhirnya tercetus dari pasien itu, sering kali tuh kita capek dok, nyampe rumah itu capek, terus
mau berhubungan seksual tuh kayaknya udah nggak mood sama sekali dok gitu. Kayak gitu nggak apa-apa nggak ya dok ya gitu kan. Dia langsung khawatir sendiri, insecure sendiri. Jadi nggak, kalau misalnya masih dalam jangka waktu yang tidak begitu lama, apalagi hanya kelelahan yang sesaat gitu ya, seminggu itu it's okay gitu. Tapi kalau sudah jangka panjang tadi seperti itu harus ditangani ya, harus ditangani. Oke. Terus gangguan yang selanjutnya itu adalah tentu ini berhubungan dengan plateu tadi ya, tidak bisa mempertahankan sesuatu gitu. Nah, biasanya adalah disfungsi ereksi. Nah, ini yang paling banyak keluhannya dan ya sering dikeluhkan ya. Sama juga poinnya tetap yang disfungsi ereksi ini ya kalau bisa kita artikan berarti seseorang itu nggak mampu penisnya itu untuk mengeras gitu ya, tidak mampu mengeras atau mungkin mempertahankan kekerasan gitu. Jadi awalnya bisa keras tapi tiba-tiba tuh kalau pas sudah mau mulai masuk, nah ini dia nggak mampu bertahan, tiba-tiba langsung lemes, apa sih bahasanya kita bilangnya, gembos. Nah bahasa itu langsung gembos teman-teman. Nah ini yang kita kenal dengan istilah disfungsi ereksi. Atau sering lemah syahwat ya? Lemah syahwat dibilangnya. Tapi saya juga rada-rada bingung kadang-kadang ya, karena pasien tuh suka tuh ngomongnya itu impoten gitu. Nah, impoten itu sering juga ada orang mengartikan itu sebenarnya HSDD gitu, nggak bergairah, nggak ada nafsu gitu kan. Nah, nggak sama dengan disfungsi ereksi. Tapi nggak tahu itu bahasa yang ada di awam. Tapi intinya teman-teman bahasanya itu ilmiahnya itu ada yang tadi gangguan tidak bergairah sama sekali ya. Kalau tidak bergairah ya nggak mungkin ereksi lah ya, nggak mungkin ya. Ada yang disfungsi ereksi. Nah itu juga kadang disebut impoten juga sama orang-orang awam gitu. Tapi di kita di kedokteran itu ketika pasien datang ngomong impoten, kita selalu pastikan impoten yang dia maksud itu apa? Bergairahkah atau tidak bergairah atau ereksinya kah yang bermasalah? Betul. Karena penanganannya nanti akan berbeda teman-teman. Jadi kita harus menspesifikkan kira-kira dia di sebelah mana sih gitu ya. Oke, jadi ereksi ya, ereksi itu berarti tidak mampu mengeras atau tidak bisa mempertahankan kekerasan penisnya pada saat dia melakukan penetrasi. Kalau per definisi itu 75% sampai 100% ya. Jadi dalam semua aktivitas seksualnya. Ya. Nah, kita nanti bahas panjang banget lagi tentang disfungsi ereksi ini, tapi tidak sesi sekarang ya teman-teman, kita akan bahas sesi yang lainnya. Nah, terus ada yang ketiga itu, nah ini hubungannya dengan orgasme ya. Nah, di orgasmenya ini berarti kan kalau pada laki-laki kan sering banget itu ditandai dengan namanya ejakulasi. Maka kelainan yang ketiga itu adalah anorgasmia atau sama anejakulasi ya. Ada anorgasmia ataupun anejakulasi. Nah, untuk anorgasmia ini ya sama ya intinya seperti kita pernah cerita itu ya, prianya tidak mampu merasakan orgasme, klimaksnya nggak rasa ya. Nah ini memang kasusnya cukup sedikit sih Kak. Saya tidak terlalu sering dapat kasus ini ya. Dan memang katanya di seluruh dunia pun hanya sekitar 1% pria-pria yang mengalami kondisi seperti ini. Ini termasuk dalam golongan penyakit penyakit seks yang sangat jarang. Jadi kalau ada penyakit-penyakit klinis yang jarang, kalau anorgasme itu penyakit seks klinis yang sangat jarang juga gitu. Ya karena kasihan juga Kak ya. Udah capek-capek tiba-tiba pasti ini nggak merasakan euforia semangatnya, nikmatnya itu kayaknya. Itu kan yang dicari-cari semua orang gitu. Tapi ketika nggak dapat itu kan tentu kasihan sekali ya. Iya, apalagi laki-laki tuh sering banget kalau misalnya sudah berhubungan seks, misalnya udah sampai pelatu gitu ya, tapi nggak nyampe orgasme nih, kayaknya ada yang kurang banget gitu. Itu bikin emosi pastinya buat orang ya. Kalau dari curhatan-curhatan itu tuh bukan anorgasme maksudnya, tapi maksudnya buat orang aja ketika dia sudah ini tiba-tiba kepotong di tengah jalan misalnya karena ada hubungan itu bisa tiba-tiba anak nangis gitu kan, nggak mungkin lanjut dong. Gitu. Itu aja mungkin orang tuh kesel gitu. Nah, kebayang kan kalau misalnya orang sudah selesai tapi kok nggak merasa apa-apa, feel nothing, itu tuh bikin orang kesal ya. Nah kalau ada teman-teman ya orang terdekat yang kasusnya demikian, berobat ya, kasihan banget ya, itu kasihan ya. Oke, itu anorgasmi, ada anejakulasi. Anejakulasi berarti dia tidak ada ejakulasi ya. Kalau tidak ada ejakulasi ini tuh ya seperti apa contohnya kayak? Tadi kan anorgasme nih. Jadi kalau pada anejakulasi dia merasakan klimaksnya tapi nggak ada yang keluar nih guys gitu ya. Nah kenapa kok nggak keluar? Nah ini macam-macam juga. Ada yang kemarin tuh dokter Chen juga sempat menyebut retrograde ejaculation. Jadi nanti bisa dicari tahu dulu keluarnya itu apakah benar-benar nggak keluar atau keluarnya salah arah misalnya.
salah arah. Atau benar-benar dry ejaculation atau nggak ada sama sekali misalnya yang keluar gitu. Ya, itu kita harus tahu ya. Nah, jadi teman-teman juga kalau ada yang punya keluhan seperti ini juga monggo harus cek ke dokter, karena kita harus pastikan apakah memang benar-benar dia itu karena dia itu kosong benar-benar. Betul, Nah, kalau kosong benar-benar itu mungkin kita harus curiga, siapa tahu ada sumbatan teman-teman, di sumbatan di saluran reproduksinya, atau memang dia itu yang retrograde tadi salah arah ya. Jadi kan alat kelamin kita itu kan tidak hanya untuk berhubungan seks saja teman-teman, tapi juga untuk kencingnya. Jadi akhirnya apalagi laki-laki ya, karena dia salurannya cuma satu. Jadi memang dia itu barengan. Jadi kadang-kadang mungkin siapa tahu ada kelainan yang buat otot-ototnya itu melemah ya, sehingga akhirnya air maninya itu bukan malah keluar, tapi malah ke kantong kencing. Nah, ini juga harus kita konfirmasi ya. Oke, selanjutnya itu ada namanya ejakulasi dini. Ya, ejakulasi dini ini yang sering banget juga nih dikeluhkannya. Dan ini sifatnya itu sedikit apa ya? Saya juga rada susah kalau dapat pasien-pasien seperti ini, karena maunya tuh banyak ya, maunya tuh banyak sekali. Karena ejakulasi dini ini kan ngomongin tentang keluar ya, terlalu cepat, keluarnya yang terlalu cepat ya teman-teman. Kadang-kadang menjadi subjektif juga. Nah, ini saya tuh kalau tuh kadang-kadang ya ini salah satu ya, mohon maaf ya buat teman-teman, itu sering sekali memang patokannya teman-teman itu adalah bintang-bintang film porno gitu ya, yang kadang tuh kalau ditampilin sampai 1 jam gitu, yang ya. pada kenyataannya itu nggak bener gitu ya. Bisnis film porno itu adalah manipulasi dan penipuan sebenarnya. Nggak ada yang bisa sampai 1 jam seperti itu, dan ya lama banget nggak mungkin yang seperti itu. Nah, itu sering sekali patokannya mereka, sehingga pas datang ke kita itu tuh maunya tuh banyak, maunya tuh lama saya seperti ini gitu ya, maunya tuh ekspektasinya jadi berlebihan banget ya. Itu ejakulasi dini ya. Nah, jadi normalnya sebenarnya ejakulasi itu tuh maksudnya dari masuk keluar itu tuh sekitar 3-5 menit. Jadi 3-5 menit itu udah cukup banget. Standar teman-teman, udah standar gitu ya. Justru bahkan kalau lama-lama itu ada kelainannya, namanya late ejaculation atau delay ejaculation. Dan ini biasanya kita sampaikan aturannya itu kalau seseorang itu sudah lebih dari 30 menit nggak keluar-keluar nih. Ya, bahkan ada sih pengakuan ini pasiennya yang ini juga cukup sering. Kalau ini cukup seringnya, nah ini yang bahkan dia 30 menit itu suka datang akhirnya istrinya tuh merasa kecapean, udah kelamaan nih 30 menit. Suaminya juga kadang merasa juga sebenarnya juga udah capek sebetulnya. Apa ya, jenuh kali ya bilangnya. Jenuh kok 30 menit kok nggak selesai-selesai gitu. Jadi itu pengakuan dari orang real teman-teman. 30 menit pun itu tuh udah sangat melelahkan sekali. Jadi bahkan kalau ada yang pakai cut off 20 menit juga sebetulnya. Ada yang 20 menit juga ya, beberapa teori gitu mengatakan. Jadi 20-30 menit itu udah super duper sangat lama sekali, dan itu bikin orang pasti bisa sakit kepala sih kayaknya. Nah, itu kelainannya yang tadi hubungannya dengan ejakulasi. Kira-kira masih ada lagi nggak ya? Apa ya? Oke, tadi kalau ejakulasinya kelamaan, ada yang ereksinya suka tuh sampai lama sekali, nggak? Oh iya, jadi ereksinya keterusan gitu loh. Jadi udah ereksi tapi kok nggak bisa lemes lagi gitu ya. Itu namanya disebut sebagai priapismus ya. Oke, tapi kadang-kadang juga priapismus ini tuh tidak selalu karena rangsangan seksual teman-teman, tapi juga bisa spontan. Nah, terutama pada teman-teman yang mungkin mohon maaf ya mengidap penyakit-penyakit keganasan seperti leukemia misalnya ya. Nah, bisa kadang-kadang akhirnya mengalami namanya priapismus ini. Ada kadang-kadang pada pasien-pasien pernah tuh ada kasusnya yang DBD ya. Biasanya sering pada kelainan darah sih ya. Akhirnya datang dengan priapismus. Jadi spontan penisnya itu ereksi dan nggak bisa turun-turun. Nah, apakah ini termasuk hal yang sangat menguntungkan? Tentu bukan, membahayakan teman-teman. Karena kalau ereksinya itu tidak bisa diturunkan ya, bisa mengalami nanti iskemik ya. Bisa iskemik, nanti jaringan penisnya bahkan jadinya ini sesuatu yang emergency ya. Jadi silakan kalau mengalami hal ini, semoga enggak ya, bisa langsung datang ke IGD. Nanti misalnya teman-teman urologi juga bisa bantu ya untuk menangani kasus seperti ini ya. Nah, di luar dari tadi siklus itu ada satu lagi penyakit ya yang sebenarnya masih ada penyakit-penyakit yang lain teman-teman, tapi nanti kita akan bicarakan di episode-episode yang lain, yaitu nyeri. Nah, nyeri pada saat berhubungan. Jadi kalau nyeri pada saat berhubungan itu bukan hanya pada wanita ya, tapi juga kadang pada pria. Nah, ini kita sebut dengan istilahnya peironidisis, teman-teman. Jadi peironidisis itu dia itu penisnya itu ada kayak luka gitu ya, atau bekas apa ya, parut ya, jaringan parut kita katanya.
atau seperti keloid lah ya. Iya, Orang lebih semacam sering itu. bilangnya keloid. Kayak orang habis luka itu kan ada bekas lukanya ya. Nah itu karena elastisitasnya sudah berbeda dengan jaringan yang sehat sebelumnya, itu yang menyebabkan dia itu ketika ereksi, jadi karena elastisitasnya berkurang itu menimbulkan nyeri buat orang-orang dengan iya. peroni. Dan biasanya itu penisnya itu kadang-kadang tuh kelihatan tuh bengkok ya. Iya. Tapi ini juga pernah datang tuh kemarin 2 tahun lalu, saya lupa ya. Ada satu pasien tuh datang tuh, ya itu karena juga teman-teman suka cari-cari sendiri ya gitu. Tapi informasinya mungkin tidak sepenuhnya paham. Dia merasa bahwa dirinya memiliki penyakit itu ke saya, dan dia mikir bahwa karena apa? Kok penis saya kok kayaknya bengkok dok gitu ya, bengkok gitu ya. Nah, jadi penis yang bengkok itu pun sebenarnya cukup diterima ya teman-teman. Itu bisa diterima ya. Ada sudutnya, sudut kebengkokannya itu yang masih wajar diterima. Tapi kalau memang yang peroni ini tuh sudutnya itu udah lebih dari 45 derajatan lebih, 30 derajat lebih gitu ya. Sehingga ya memang kalau hal seperti itu kita wajar untuk ditreat. Tapi kalau ya misalnya punya teman-teman, mohon maaf pada saat mungkin ereksi dia agak sedikit naik miring itu, atau bengkok kanan, bengkok kiri itu gitu. sesuatu yang masih bisa diterima. Itu betul. Kalau nggak ada keluhan juga it's okay gitu. Tapi kalau peroni ini benar-benar biasanya sampai nyeri gitu ya, atau pada saat berhubungan seksual pun akhirnya kesulitan. Iya, oke. Ngomong nyeri ini satu lagi juga nih, ini yang cukup jarang juga, tapi saya pernah juga dapat pasien yang ngeluhkan hal ini ke saya gitu. Walaupun akhirnya saya klarifikasi, oh bukan itu gitu ya. Ini jarang banget, namanya adalah Monro disease ya. Monro disease ini tuh pelebaran pembuluh darah ya, pelebaran pembuluh darah di penis ya. Kalau pria-pria pasti tahu ya, lihat punyanya sendiri, mohon ya periksa sendiri. Pasti kan ada pembuluh darah tuh ya, yang vena-vena dan segala macamnya itu. Nah, jadi venanya itu seperti apa namanya itu melebar ya, mungkin mirip-mirip seperti varises gitu ya. Nah, dan dia itu akhirnya jadinya membentuk apa namanya seperti benjolan dan membuat penisnya itu jadinya nyeri pada saat berhubungan, namanya Monro disease ya. Dan ini juga kasusnya sangat jarang banget teman-teman ya. Dan waktu itu pasien itu datang ke saya, dia berpikir, oh jangan-jangan saya Monro disease nih dok ya, karena saya kok kayaknya begini dan segala macam. Searching duluan, dan akhirnya saya klarifikasi, oh bukan, ini bukan Monro disease ya, ini ya lumrah biasa aja seperti itu ya, tidak ada masalah apa-apa. Mungkin ini kapan-kapan kita bisa membahas tentang proses fisiologis apa sih yang terjadi pada saat ereksi, termasuk kita bahas juga nanti penis itu bahwa memang dikelilingi oleh pembuluh darah nanti. Iya, karena ini juga penting, karena maksudnya gini, banyak banget juga orang-orang yang gangguan ereksi tadi, salah satunya itu tidak memahami sebenarnya ereksi itu maksudnya apa ya. Tadi itu pertama, terus yang kedua itu tuh suka men-treat sendiri ya, men-treat pakai obat-obat tradisional teman-teman, yang kadang akhirnya itu jadi bahaya buat mereka gitu. Lalu juga suka membeli bebas obat juga ya, itu sering banget kan, dan kadang-kadang tuh ada juga yang memasarkan secara bebas yang padahal kalau minum obat itu kita harus tahu dulu nih ada histori apa, jadi nggak bisa sembarangan diminum ya. Ya, karena itu efek sampingnya juga ada ya. Oke, ya itu aja sih sepertinya ya terkait tentang penyakit-penyakit seksual yang lazim banget, dan tentunya masih ada lagi nanti teman-teman. Kita akan gunakan platform ini ya untuk banyak mengedukasi teman-teman terkait dengan penyakit seksual. Tapi harapan kita ya, apa yang kita sampaikan itu bukan berarti buat teman-teman jadi parno, bukan ya. Ini kan seperti itu ya, sering tuh ya, sudah baca itu apa aku seperti ini, apa aku seperti ini, itu ya. Ya nggak masalah sih kalau akhirnya ketemu teman-teman akhirnya bertanya-tanya, ya, seperti kata si itu, bertanya-tanya dan akhirnya bertanya kepada berkonsultasi kepada orang yang tepat. Nggak masalah kalau itu ya. Tapi asal kalau konfirmasinya bener aja. Bukan lagi promosiin kita ya, bukan. Ke siapapun boleh, monggo ya, ke dokter-dokter yang lain juga boleh ya. Yang penting teman-teman ketika akhirnya nemu kasusnya atau merasakan mungkin ada kasus itu, bukan malah mendiagnosis sendiri, mengobati sendiri, tetapi harus konsultasi kepada ahlinya ya. Oke, Kak Bel, ada lagi mungkin yang mau mungkin itu aja, nanti kita akan bahas lagi dengan konten-konten yang insya Allah lebih menarik. Kalau misalnya ada saran atau ada pertanyaan, silahkan bisa komen di bawah atau bisa direct message aja kalau karena memang topiknya sensitif ya, atau topiknya sensitif atau misalnya malu mau mengutarakan. Oke, dan kalau kalian juga suka dengan konten kami, monggo subscribe akun YouTube kami, like, dan boleh share kepada teman-teman kalian semua. Oke, jumpa lagi.